Dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM). Seperti diketahui, gerombolan melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapak. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Sok berani bakar SDOPM kena batunya. Kini kapok dipukul mundur Kopassus dan Koops Habema, terusir. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus, serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya berhasil memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerombolan OPM di wilayah itu sudah kadung bikin resah warga distrik Homeo. Sejak tanggal 30 April mereka melakukan berbagai aksi meresahkan, termasuk membakar gedung SD Impres Pogapa. Tak hanya itu, mereka juga mengintimidasi warga, menyerang polsek, menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024, bahkan menghabisi warga sipil atas nama Alexander Parapak. Namun rentetan aksi brutal OPM itu berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Gerombolan OPM yang telah menduduki wilayah tersebut bahkan terusir karena aparat TNI. Bahkan hasilnya, warga yang terusir karena aksi OPM itu akhirnya bersyukur kembali ke rumahnya lagi. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan bahwa aparat gabungan TNI tersebut telah melakukan kerja nyata dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujar Jenderal berbintang 3 ini. Terpisah Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Kita berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik, ucapnya. Dua Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang polsek dan membakar SD Impres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian.
Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habemah yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI. Panggogap Wilham III, Legend TNI Richard T. Hatampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo, yang berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pogapa dikuasai, kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habemah dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Panggogap Wilham III, Legend TNI Richard T. Hatampubolon mengatakan, aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Homeo, Kabupaten Intan Jaya, sudah beberapa terjadi kericuhan yang diduga disebabkan oleh OPM. Mengutip dari tribunpapua.com, kini situasi keamanan di wilayah distrik Homeo mulai kondusif. Situasi kondusif ini ditandai dengan kembalinya warga ke kampung. Pesawat sipil pun bisa mendarat berkat kerja keras aparat gabungan TNI Polri mengamankan wilayah tersebut. Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 8, warga Homeo kembali ke kampungnya. Mereka sebelumnya ke tempat pengungsian setelah 3 minggu lamanya. Sebagai wujud rasa syukur, masyarakat kemudian bergembira dan menari di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Warga juga mengapresiasi kerja keras TNI Polri karena bisa berhasil mengusir OPM di wilayah tersebut. Keberhasilan aparat ini pula disambut antusias maskapai penerbangan sipil karena Bandara Pogapa menjadi tempat tujuan distribusi logistik dan bahan makanan telah beroperasi. Sabtu pagi, pesawat jenis karavan berhasil mendarat di Pogapa, menandakan situasi telah aman dan kondusif. Panggogap Wilhan III, Legend TNI Richard T. Hatampubolon kepada Tribun Papua, Minggu 19 Mei 2024 menyebut situasi Homeo kini telah berangsur membaik. Masyarakat kembali ke kampung, pesawat juga telah landing. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan tindakan nyata dalam mewujudkan situasi keamanan wilayah guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua. Sementara, dan Satgas Yonif 754 ENK Letkol Info Cecep Cahyadi mengatakan, aparat gabungan telah menguasai wilayah Homeo pasca serangan dari OPM beberapa waktu lalu. Cecep mengatakan sebelumnya sebanyak 28 personel pasukan Raja Kostrad di bawah pimpinan Yonif 754 ENK digeser ke distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan penugasan teritorial. Cecep menegaskan kondisi ini memberikan bukti nyata bahwa masyarakat mencintai TNI, khususnya para pertarung Kostrad dan Satgas melaksanakan petugasan di wilayah Papua. Diketahui aksi teror gangguan keamanan oleh OPM dilakukan sejak April lalu. Akibat teror tersebut, seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Kejadian itu disusul dengan pembakaran gedung SD Impres Pogapa dan penyerangan Koramil 1705 Homeo. Sejak penyerangan itu, aparat gabungan terus menggencarkan patroli di wilayah Homeo dan sekitarnya guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adapun aparat gabungan terlibat dalam mengamankan wilayah tersebut diantaranya Korps Habemah TNI, Satgas Nanggala Kopassus, didukung aparat dari satuan setempat. 3 Jenderal kejam OPM ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur.
TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya, 3 jenderal kejam OPM ciut. Juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama juga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 mayor Manfred Fatem, pimpinan Maybart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea Satubobah. Namun, rengekan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Kamlah Kormada 3 Laksamana Pratama, TNI Sumarji Biomuaji, mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. Ini berhasil dilumpuhkan. Dia adalah Petrus PK. Mengutip Tribun Papua.com, Petrus termasuk anggota KKB aktif yang kerap bikin ulah bersama anggotanya. Tertangkap, Petrus membuat Egyanus Kogoya maupun Panglima KKB lainnya mulai kehilangan sosok-sosok kepercayaan. Detik-detik tertangkapnya Petrus ditangkap saat sedang dalam perjalanan di Nabire ke Paniai.
Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan, pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencegatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Selanjutnya Petrus dibawa ke Polres Nabire untuk menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu, polisi ingin mendalami keterlibatan Petrus dan jaringan KKB. Terpisah Kombes Faisal Ramtadi selaku Kepala Operasi Damai Kartens 2024 mengatakan, Petrus PK merupakan petualang KKB. Dia menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Wilayah Dokoge, Paniai, yang memiliki nama lain dengan Penny KK. Petrus ditangkap usai diduga terlibat sejumlah kasus kekerasan dan pemerasan. Dia juga terlibat kasus kepemilikan senjata api ilegal pada tahun 2015 silam. Kala itu menjadi korbannya adalah Nicholas Warabai. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK di Paniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sripoku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Kartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam, Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tuaheluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros, Distrik Heram, Kota Jayapura. Tertangkapnya 2 komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM Wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Kartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PK usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PK alias Petrus PK di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir. Kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak. Akibatnya,
warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar M.Sek turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Sok berani bakar SDOPM kena batunya. Kini kapok dipukul mundur Kopassus dan Koops Habema, terusir. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus, serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya berhasil memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerombolan OPM di wilayah itu sudah kadung bikin resah warga distrik Homeo. Sejak tanggal 30 April mereka melakukan berbagai aksi meresahkan, termasuk membakar gedung SD Impres Pogapa. Tak hanya itu, mereka juga mengintimidasi warga, menyerang polsek, menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024, bahkan menghabisi warga sipil atas nama Alexander Parapa. Namun rentetan aksi brutal OPM itu berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Gerombolan OPM yang telah menduduki wilayah tersebut bahkan terusir karena aparat TNI. Bahkan hasilnya, warga yang terusir karena aksi OPM itu akhirnya bersyukur kembali ke rumahnya lagi. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan bahwa aparat gabungan TNI tersebut telah melakukan kerja nyata dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujar Jenderal berbintang 3 ini. Terpisah Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar M.Sek turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Kita berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik, ucapnya. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat Caravan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang polsek dan membakar SD Impres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis Caravan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habema yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI.
Panggugap Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pogapa dikuasai, kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI HBMA dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Panggugap Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Homeo, Kabupaten Intan Jaya, sudah beberapa terjadi kericuhan yang diduga disebabkan oleh OPM. Mengutip dari tribunpapua.com, kini situasi keamanan di wilayah distrik Homeo mulai kondusif. Situasi kondusif ini ditandai dengan kembalinya warga ke kampung. Pesawat sipil pun bisa mendarat berkat kerja keras aparat gabungan TNI Polri mengamankan wilayah tersebut. Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 8, warga Homeo kembali ke kampungnya. Mereka sebelumnya ke tempat pengungsian setelah 3 minggu lamanya. Sebagai wujud rasa syukur, masyarakat kemudian bergembira dan menari di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Warga juga mengapresiasi kerja keras TNI Polri karena bisa berhasil mengusir OPM di wilayah tersebut. Keberhasilan aparat ini pula disambut antusias maskapai penerbangan sipil karena Bandara Pogapa menjadi tempat tujuan distribusi logistik dan bahan makanan telah beroperasi. Sabtu pagi, pesawat jenis karavan berhasil mendarat di Pogapa, menandakan situasi telah aman dan kondusif. Panggugap Wilhan III, Letjen TNI Richard T. Hatampubolon kepada Tribun Papua Minggu 19 Mei 2024 menyebut situasi Homeo kini telah berangsur membaik. Masyarakat kembali ke kampung, pesawat juga telah landing. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan tindakan nyata dalam mewujudkan situasi keamanan wilayah guna mendukung semua proses percepatan pembangunan Papua. Sementara, dan Satgas Yonif 754 ENK Letkol Infa Cecep Cahyadi mengatakan aparat gabungan telah menguasai wilayah Homeo pasca serangan dari OPM beberapa waktu lalu. Cecep mengatakan sebelumnya sebanyak 28 personel pasukan Raja Kostrad di bawah pimpinan Yonif 754 ENK digeser ke distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan penugasan teritorial. Cecep menegaskan kondisi ini memberikan bukti nyata bahwa masyarakat mencintai TNI, khususnya para pertarung Kostrad dan Satgas melaksanakan petugasan di wilayah Papua. Diketahui aksi teror gangguan keamanan oleh OPM dilakukan sejak April lalu. Akibat teror tersebut, seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Kejadian itu disusul dengan pembakaran gedung SD Impres Pogapa dan penyerangan Koramil 1705 Homeo. Sejak penyerangan itu, aparat gabungan terus menggencarkan patroli di wilayah Homeo dan sekitarnya guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adapun aparat gabungan terlibat dalam mengamankan wilayah tersebut diantaranya Korps HBMA TNI, Satgas Nanggala Kopassus, didukung aparat dari satuan setempat. 3 Jenderal Kejam OPM ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya 3 Jenderal Kejam OPM ciut. Juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga,
Brigadir Jenderal Kedi Tipagau pimpinan Intan Jaya dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu dua Mayor Manfred Fatem pimpinan Maybart Papua Barat dan pimpinan Paniai Mayor Osea Satubobah. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai, Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambobolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Ekenus Kegoya ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 19 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kegoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge pimpinan OPM Distrik DKI ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambobolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara, dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Guskamlah Kormada 3 Laksamana Pratama, TNI Sumarji Biomuaji, mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. Ini berhasil dilumpuhkan. Dia adalah Petrus PK. Mengutip Tribun Papua.com, Petrus termasuk anggota KKB aktif yang kerap bikin ulah bersama anggotanya. Tertangkap, Petrus membuat Egenus Kegoya maupun Panglima KKB lainnya mulai kehilangan sosok-sosok kepercayaan. Detik-detik tertangkapnya Petrus ditangkap saat sedang dalam perjalanan di Nabire ke Paniai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencegatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Selanjutnya Petrus dibawa ke Polres Nabire untuk menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu, polisi ingin mendalami keterlibatan Petrus dan jaringan KKB.
Terpisah Kombes Faisal Ramdhani selaku Kepala Operasi Damai Kartens 2024 mengatakan, Pertus PK merupakan pentolan KKB. Dia menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Wilayah Dokoge, Paniai, yang memiliki nama lain dengan Penny KK. Petrus ditangkap usai diduga terlibat sejumlah kasus kekerasan dan pemerasan. Dia juga terlibat kasus kepemilikan senjata api ilegal pada tahun 2015 silam. Kala itu menjadi korbannya adalah Nicholas Warabai. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK di Paniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sri Poku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Cartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tua Heluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram Kota Jayapura. Tertangkapnya 2 komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM Wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PK usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PK alias Petrus PK di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705 sampai 05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman,
sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M.Sek turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Sok berani bakar SDOPM kena batunya. Kini Kapok dipukul mundur Kopassus dan Koops Habema, terusir. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus, serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya berhasil memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerombolan OPM di wilayah itu sudah kadung bikin resah warga distrik Homeo. Sejak tanggal 30 April mereka melakukan berbagai aksi meresahkan, termasuk membakar gedung SD Impres Pogapa. Tak hanya itu, mereka juga mengintimidasi warga, menyerang polsek, menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024, bahkan menghabisi warga sipil atas nama Alexander Parapak. Namun rentetan aksi brutal OPM itu berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Gerombolan OPM yang telah menduduki wilayah tersebut bahkan terusir karena aparat TNI. Bahkan hasilnya, warga yang terusir karena aksi OPM itu akhirnya bersyukur kembali ke rumahnya lagi. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan bahwa aparat gabungan TNI tersebut telah melakukan kerja nyata dalam mengembalikan situasi kondusif di Hameo, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujar Jenderal berbintang 3 ini. Terpisah Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M.Sek turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Kita berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik, ucapnya. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat Caravan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang polsek dan membakar SD Impres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30 menit. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis Caravan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habema yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pogapa dikuasai, kerja nyata.
Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang Polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Panggokap Wilham III Legend TNI Richard T. Tampobolon mengatakan, aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Homeo, Kabupaten Intan Jaya, sudah beberapa terjadi kericuhan yang diduga disebabkan oleh OPM. Mengutip dari tribunpapua.com, kini situasi keamanan di wilayah distrik Homeo mulai kondusif. Situasi kondusif ini ditandai dengan kembalinya warga ke kampung. Pesawat sipil pun bisa mendarat berkat kerja keras aparat gabungan TNI Polri mengamankan wilayah tersebut. Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 8, warga Homeo kembali ke kampungnya. Mereka sebelumnya ke tempat pengungsian setelah 3 minggu lamanya. Sebagai wujud rasa syukur, masyarakat kemudian bergembira dan menari di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Warga juga mengapresiasi kerja keras TNI Polri karena bisa berhasil mengusir OPM di wilayah tersebut. Keberhasilan aparat ini pula disambut antusias maskapai penerbangan sipil karena Bandara Pogapa menjadi tempat tujuan distribusi logistik dan bahan makanan telah beroperasi. Sabtu pagi, pesawat jenis Caravan berhasil mendarat di Pogapa, menandakan situasi telah aman dan kondusif. Panggokap Wilhan III Legend TNI Richard T. Tampobolon kepada Tribun Papua Minggu 19 Mei 2024 menyebut situasi Homeo kini telah berangsur membaik. Masyarakat kembali ke kampung, pesawat juga telah landing. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan tindakan nyata dalam mewujudkan situasi keamanan wilayah guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Sementara, dan Satgas Yonif 754 ENK Letkol Info Cecep Cahyadi mengatakan, aparat gabungan telah menguasai wilayah Homeo pasca serangan dari OPM beberapa waktu lalu. Cecep mengatakan sebelumnya sebanyak 28 personel pasukan Raja Kostrad di bawah pimpinan Yonif 754 ENK digeser ke distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan penugasan teritorial. Cecep menegaskan kondisi ini memberikan bukti nyata bahwa masyarakat mencintai TNI, khususnya para pertarung Kostrad dan Satgas melaksanakan petugasan di wilayah Papua. Diketahui aksi teror gangguan keamanan oleh OPM dilakukan sejak April lalu. Akibat teror tersebut, seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Kejadian itu disusul dengan pembakaran gedung SD Impres Pogapa dan penyerangan Koramil 1705 Homeo. Sejak penyerangan itu, aparat gabungan terus menggencarkan patroli di wilayah Homeo dan sekitarnya guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adapun aparat gabungan terlibat dalam mengamankan wilayah tersebut diantaranya Korps Habema TNI, Satgas Nanggala Kopassus, didukung aparat dari satuan setempat. 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya, 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anias Atibimin. Lalu 2 mayor Manfred Fatem, pimpinan Maybart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengekan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan III Legend TNI Richard Tampobolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023.
Dialah jenderal yang dihormati para panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Ekenus Kegoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 19 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kegoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tapubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara, dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Guskamlah Kormada 3 Laksamana Pratama, TNI Sumarji Biomuaji, mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. Ini berhasil dilumpuhkan. Dia adalah Petrus PK. Mengutip Tribun Papua.com, Petrus termasuk anggota KKB aktif yang kerap bikin ulah bersama anggotanya. Tertangkap, Petrus membuat Egenus Kegoya maupun Panglima KKB lainnya mulai kehilangan sosok-sosok kepercayaan. Detik-detik tertangkapnya Petrus ditangkap saat sedang dalam perjalanan di Nabire ke Paniai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencegatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Mandi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Selanjutnya Petrus dibawa ke Polres Nabire untuk menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu, polisi ingin mendalami keterlibatan Petrus dan jaringan KKB. Terpisah Kombes Faisal Ramdhani selaku Kepala Operasi Damai Kartens 2024 mengatakan, Petrus PK merupakan pentolan KKB. Dia menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Wilayah Dokoge Paniai. Ia memiliki nama lain dengan Penny KK. Petrus ditangkap usai diduga terlibat sejumlah kasus kekerasan dan pemerasan. Dia juga terlibat kasus kepemilikan senjata api ilegal pada tahun 2015 silam. Kala itu menjadi korbannya adalah Nicholas Warabai. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK
PK dipaniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sri Poku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Cartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tua Heluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram Kota Jayapura. Tertangkapnya dua komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PK usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PK alias Petrus PK di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PK sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian,
Mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Sok berani bakar SDOPM kena batunya, kini kapok dipukul mundur Kopassus dan Koops Habema, terusir. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus, serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya berhasil memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM). Gerombolan OPM di wilayah itu sudah kadung bikin resah warga distrik Homeo. Sejak tanggal 30 April mereka melakukan berbagai aksi meresahkan, termasuk membakar gedung SD Impres Pogapa. Tak hanya itu, mereka juga mengintimidasi warga, menyerang polsek, menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024, bahkan menghabisi warga sipil atas nama Alexander Parapat. Namun rentetan aksi brutal OPM itu berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Gerombolan OPM yang telah menduduki wilayah tersebut bahkan terusir karena aparat TNI. Bahkan hasilnya, warga yang terusir karena aksi OPM itu akhirnya bersyukur kembali ke rumahnya lagi. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan bahwa aparat gabungan TNI tersebut telah melakukan kerja nyata dalam mengembalikan situasi kondusif di Hameo, mengembalikan masyarakat dari pengungsian. Mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujar Jenderal berbintang 3 ini. Terpisah Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Kita berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik, ucapnya. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang polsek dan membakar SD Impres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapat tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30 menit. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegiragan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habema yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pogapa dikuasai, kerja nyata. Warga menari kegiragan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024.
Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kekirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Panggokap Wilham III Legend TNI Richard T. Tampobolon mengatakan, aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Homeo, Kabupaten Intan Jaya, sudah beberapa terjadi kericuhan yang diduga disebabkan oleh OPM. Mengutip dari tribunpapua.com, kini situasi keamanan di wilayah distrik Homeo mulai kondusif. Situasi kondusif ini ditandai dengan kembalinya warga ke kampung. Pesawat sipil pun bisa mendarat berkat kerja keras aparat gabungan TNI Polri mengamankan wilayah tersebut. Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 8, warga Homeo kembali ke kampungnya. Mereka sebelumnya ke tempat pengungsian setelah 3 minggu lamanya. Sebagai wujud rasa syukur, masyarakat kemudian bergembira dan menari di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Warga juga mengapresiasi kerja keras TNI Polri karena bisa berhasil mengusir OPM di wilayah tersebut. Keberhasilan aparat ini pula disambut antusias maskapai penerbangan sipil karena Bandara Pogapa menjadi tempat tujuan distribusi logistik dan bahan makanan telah beroperasi. Sabtu pagi, pesawat jenis karavan berhasil mendarat di Pogapa, menandakan situasi telah aman dan kondusif. Panggokap Wilhan III Legend TNI Richard T. Tampobolon kepada Tribun Papua Minggu 19 Mei 2024 menyebut situasi Homeo kini telah berangsur membaik. Masyarakat kembali ke kampung, pesawat juga telah landing. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan tindakan nyata dalam mewujudkan situasi keamanan wilayah guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Sementara, dan Satgas Yonif 754 ENK Letkol Info Cecep Cahyadi mengatakan, aparat gabungan telah menguasai wilayah Homeo pasca serangan dari OPM beberapa waktu lalu. Cecep mengatakan sebelumnya sebanyak 28 personel pasukan Raja Kostrad di bawah pimpinan Yonif 754 ENK digeser ke distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan penugasan teritorial. Cecep menegaskan kondisi ini memberikan bukti nyata bahwa masyarakat mencintai TNI, khususnya para pertarung Kostrad dan Satgas melaksanakan petugasan di wilayah Papua. Diketahui aksi teror gangguan keamanan oleh OPM dilakukan sejak April lalu. Akibat teror tersebut, seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Kejadian itu disusul dengan pembakaran gedung SD Impres Pogapa dan penyerangan Koramil 1705 Homeo. Sejak penyerangan itu, aparat gabungan terus mengejarkan patroli di wilayah Homeo dan sekitarnya guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adapun aparat gabungan terlibat dalam mengamankan wilayah tersebut diantaranya Korps HB TNI, Satgas Nanggala Kopassus, didukung aparat dari satuan setempat. 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya, 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anies Atibimin. Lalu 2 Mayor Manfred Fatem, pimpinan Maybart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengekan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan III Legend TNI Richard Tampobolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitua Heluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor
Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge pimpinan OPM Distrik DKI ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tapubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara, dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Kulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Kamlah Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomuaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. Ini berhasil dilumpuhkan. Dia adalah Petrus PK. Mengutip Tribun Papua.com, Petrus termasuk anggota KKB aktif yang kerap bikin ulah bersama anggotanya. Tertangkap, Petrus membuat Egyanus Kogoya maupun Panglima KKB lainnya mulai kehilangan sosok-sosok kepercayaan. Detik-detik tertangkapnya Petrus ditangkap saat sedang dalam perjalanan di Nabire ke Paniai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencegatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Mandi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Selanjutnya Petrus dibawa ke Polres Nabire untuk menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu, polisi ingin mendalami keterlibatan Petrus dan jaringan KKB. Terpisah Kombes Faisal Ramtani selaku Kepala Operasi Damai Kartens 2024 mengatakan, Petrus PK merupakan pentolan KKB. Dia menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Wilayah Dokoge, Paniai. Dia memiliki nama lain dengan Penny Keke. Petrus ditangkap usai diduga terlibat sejumlah kasus kekerasan dan pemerasan. Dia juga terlibat kasus kepemilikan senjata api ilegal pada tahun 2015 silam. Kala itu menjadi korbannya adalah Nicholas Worabai. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK di Paniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sripoku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati.
Selain itu, Cartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam, Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tuaheluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram, Kota Jayapura. Tertangkapnya dua komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PKI usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Beni PKI alias Petrus PKI di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PKI sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705 sampai 05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Sok berani bakar SDOPM kena batunya. Kini kapok dipukul mundur Kopassus dan Koops Habema, terusir. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus, serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya berhasil memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Gerombolan OPM di wilayah itu sudah kadung bikin resah warga distrik Homeo. Sejak tanggal 30 April mereka melakukan berbagai aksi meresahkan, termasuk membakar gedung SD Impres Pogapa. Tak hanya itu, mereka juga mengintimidasi warga, menyerang polsek,
menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024, bahkan menghabisi warga sipil atas nama Alexander Parapak. Namun rentetan aksi brutal OPM itu berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Gerombolan OPM yang telah menduduki wilayah tersebut bahkan terusir karena aparat TNI. Bahkan hasilnya, warga yang terusir karena aksi OPM itu akhirnya bersyukur kembali ke rumahnya lagi. Pangkoga Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan bahwa aparat gabungan TNI tersebut telah melakukan kerja nyata dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo, mengembalikan masyarakat dari pengungsian. Mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujar Jenderal berbintang 3 ini. Terpisah Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Kita berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik, ucapnya. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang Polsek dan membakar SD Impres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30 menit. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habeba yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pogapa dikuasai, kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang Polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Homeo, Kabupaten Intan Jaya, sudah beberapa terjadi kericuhan yang diduga disebabkan oleh OPM. Mengutip dari tribunpapua.com, kini situasi keamanan di wilayah distrik Homeo mulai kondusif.
Situasi kondusif ini ditandai dengan kembalinya warga ke kampung. Pesawat sipil pun bisa mendarat berkat kerja keras aparat gabungan TNI Polri mengamankan wilayah tersebut. Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 8, warga Homeo kembali ke kampungnya. Mereka sebelumnya ke tempat pengungsian setelah 3 minggu lamanya. Sebagai wujud rasa syukur, masyarakat kemudian bergembira dan menari di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Warga juga mengapresiasi kerja keras TNI Polri karena bisa berhasil mengusir OPM di wilayah tersebut. Keberhasilan aparat ini pula disambut antusias maskapai penerbangan sipil karena Bandara Pogapa menjadi tempat tujuan distribusi logistik dan bahan makanan telah beroperasi. Sabtu pagi, pesawat jenis Caravan berhasil mendarat di Pogapa, menandakan situasi telah aman dan kondusif. Panggokap Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatapubolon kepada Tribun Papua, Minggu 19 Mei 2024 menyebut situasi Homeo kini telah berangsur membaik. Masyarakat kembali ke kampung, pesawat juga telah landing. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan tindakan nyata dalam mewujudkan situasi keamanan wilayah guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Sementara, dan Satgas Yonif 754 ENK Letkol Info Cecep Cahyadi mengatakan, aparat gabungan telah menguasai wilayah Homeo pasca serangan dari OPM beberapa waktu lalu. Cecep mengatakan sebelumnya sebanyak 28 personel pasukan Raja Kostrad di bawah pimpinan Yonif 754 ENK digeser ke distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan penugasan teritorial. Cecep menegaskan kondisi ini memberikan bukti nyata bahwa masyarakat mencintai TNI, khususnya para pertarung Kostrad dan Satgas melaksanakan petugasan di wilayah Papua. Diketahui aksi teror gangguan keamanan oleh OPM dilakukan sejak April lalu. Akibat teror tersebut, seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Kejadian itu disusul dengan pembakaran gedung SD Impres Pogapa dan penyerangan Koramil 1705 Homeo. Sejak penyerangan itu, aparat gabungan terus menggencarkan patroli di wilayah Homeo dan sekitarnya guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adapun aparat gabungan terlibat dalam mengamankan wilayah tersebut diantaranya Korps HB TNI, Satgas Nanggala Kopassus, didukung aparat dari satuan setempat. 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya, 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1116 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anias Atibimin. Lalu 2 mayor Manfred Fatem, pimpinan Maybart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea Satuboma. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Hatapubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Bogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Hatapubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir.
Tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara, dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Gus Kamlah Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomuaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan, laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. Ini berhasil dilumpuhkan. Dia adalah Petrus PK. Mengutip Tribun Papua.com, Petrus termasuk anggota KKB aktif yang kerap bikin ulah bersama anggotanya. Tertangkap, Petrus membuat Egyanus Kogoya maupun Panglima KKB lainnya mulai kehilangan sosok-sosok kepercayaan. Detik-detik tertangkapnya Petrus ditangkap saat sedang dalam perjalanan di Nabire ke Paniai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan, pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencegatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Selanjutnya Petrus dibawa ke Polres Nabire untuk menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu, polisi ingin mendalami keterlibatan Petrus dan jaringan KKB. Terpisah Kombes Faisal Ramdhani selaku Kepala Operasi Damai Kartens 2024 mengatakan, Petrus PK merupakan pentolan KKB. Dia menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Wilayah Dokoge, Paniai. Dia memiliki nama lain dengan Penny KK. Petrus ditangkap usai diduga terlibat sejumlah kasus kekerasan dan pemerasan. Dia juga terlibat kasus kepemilikan senjata api ilegal pada tahun 2015 silam. Kala itu menjadi korbannya adalah Nicholas Worabai. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK di Paniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sripoku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Kartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam, Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tuaheluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram, Kota Jayapura. Tertangkapnya 2 komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan
Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM Wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PKI usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PKI alias Petrus PKI di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PKI sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir, kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M.Sek turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampu Bolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Sok berani bakar SDOPM kena batunya. Kini kapok dipukul mundur Kopassus dan Koops Habema, terusir. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus, serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya berhasil memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Gerombolan OPM di wilayah itu sudah kadung bikin resah warga distrik Homeo. Sejak tanggal 30 April mereka melakukan berbagai aksi meresahkan, termasuk membakar gedung SD Impres Pogapa. Tak hanya itu, mereka juga mengintimidasi warga, menyerang polsek, menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024, bahkan menghabisi warga sipil atas nama Alexander Parapa. Namun rentetan aksi brutal OPM itu berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Gerombolan OPM yang telah menduduki wilayah tersebut bahkan terusir karena aparat TNI
Bahkan hasilnya, warga yang terusir karena aksi OPM itu akhirnya bersyukur kembali ke rumahnya lagi. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampubolon mengatakan bahwa aparat gabungan TNI tersebut telah melakukan kerja nyata dalam mengembalikan situasi kondusif di Hameo, mengembalikan masyarakat dari pengungsian. Mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujar Jenderal berbintang 3 ini. Terpisah Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Kita berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik, ucapnya. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang Polsek dan membakar SD Impres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30 menit. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habeba yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pogapa dikuasai, kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh aparat TNI, warga akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Sebelumnya aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan OPM. Diketahui gerombolan OPM tersebut sejak 30 April 2024 telah melakukan serangkaian aksi yang meresahkan warga. Mulai dari mengintimidasi, menyerang Polsek, membakar SD Impres Pogapa, menyerang Koramil Homeo, hingga menghabisi warga sipil. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu 18 Mei 2024. Operasi tersebut akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Alexander Parapak yang jadi korban kekejaman OPM. Tak hanya itu, aparat TNI juga berhasil mengusir rombongan OPM dari wilayah tersebut dan mengembalikan warga ke rumahnya seperti semula. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Momen kegembiraan tersebut dirayakan oleh warga yang menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampubolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Homeo, Kabupaten Intan Jaya, sudah beberapa terjadi kericuhan yang diduga disebabkan oleh OPM. Mengutip dari tribunpapua.com, kini situasi keamanan di wilayah distrik Homeo mulai kondusif. Situasi kondusif ini ditandai dengan kembalinya warga ke kampung. Pesawat sipil pun bisa mendarat berkat kerja keras aparat gabungan TNI Polri mengamankan wilayah tersebut. Sabtu 18 Mei 2024 sekitar pukul 8, warga Homeo kembali ke kampungnya. Mereka sebelumnya ke tempat pengungsian setelah 3 minggu lamanya. Sebagai wujud rasa syukur, masyarakat kemudian bergembira dan menari di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Warga juga mengapresiasi kerja keras TNI Polri karena bisa berhasil mengusir OPM di wilayah tersebut.
Keberhasilan aparat ini pula disambut antusias maskapai penerbangan sipil karena Bandara Pogapa menjadi tempat tujuan distribusi logistik dan bahan makanan telah beroperasi. Sabtu pagi, pesawat jenis Caravan berhasil mendarat di Pogapa, menandakan situasi telah aman dan kondusif. Panggokap Wilhan 3, Legend TNI Richard T. Hatapubolon kepada Tribun Papua, Minggu 19 Mei 2024 menyebut situasi Homeo kini telah berangsur membaik. Masyarakat kembali ke kampung, pesawat juga telah landing. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan tindakan nyata dalam mewujudkan situasi keamanan wilayah guna mendukung sebuah proses percepatan pembangunan Papua. Sementara, dan Satgas Yonif 754 ENK Letkol Info Cecep Cahyadi mengatakan, aparat gabungan telah menguasai wilayah Homeo pasca serangan dari OPM beberapa waktu lalu. Cecep mengatakan sebelumnya sebanyak 28 personel pasukan Raja Kostrad di bawah pimpinan Yonif 754 ENK digeser ke distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan penugasan teritorial. Cecep menegaskan kondisi ini memberikan bukti nyata bahwa masyarakat mencintai TNI, khususnya para pertarung Kostrad dan Satgas melaksanakan petugasan di wilayah Papua. Diketahui aksi teror gangguan keamanan oleh OPM dilakukan sejak April lalu. Akibat teror tersebut, seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Kejadian itu disusul dengan pembakaran gedung SD Impres Pogapa dan penyerangan Koramil 1705 Homeo. Sejak penyerangan itu, aparat gabungan terus menggencarkan patroli di wilayah Homeo dan sekitarnya guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adapun aparat gabungan terlibat dalam mengamankan wilayah tersebut diantaranya Korps HB TNI, Satgas Nanggala Kopassus, didukung aparat dari satuan setempat. 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, Sebi ungkap TNI Polri kerahkan drone, heli, dan pesawat tempur. TNI Polri kerahkan 5 pasukan elit dan infanteri Kostrad mengepung 5 wilayah yang menjadi sasaran operasi kejam dari OPM. Akibatnya, 3 Jenderal Kejam OPM Ciut, juru bicara Sebi Sambo mengatakan serangan brutal TNI Polri sangat masif di sejumlah pos polisi OPM, terutama Duga pada Selasa 26 Maret 2024. Sebi mengklaim TNI mengerahkan pesawat, helikopter, dan drone militer melacak 4 bos OPM. Dia pun mengingatkan soal aksi Prabowo tahun 1996 yang menggunakan pertempuran jalur darat saat menyelamatkan 26 sandera maupun Duma. 3 jenderal dan 2 mayor yang menjadi ciut itu yakni Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, pimpinan Duga, Brigadir Jenderal Kedi Tipagau, pimpinan Intan Jaya, dan Panglima 35 Bintang Timur Brigjen Anias Atibimin. Lalu 2 mayor Manfred Fatem, pimpinan Maybart Papua Barat, dan pimpinan Paniai Mayor Osea 1 Boba. Namun, rengikan Sebi ditanggapi santai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon bahwa tak ada serangan udara dan hanya hoax. Aparat keamanan hanya mengamankan dan memberi rasa aman. Diketahui OPM mengalami kemunduran dan makin terpojok pasca Mayor Jenderal Victor Makaboge, Panglima OPM yang ditangkap di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu 5 Juli 2023. Dialah jenderal yang dihormati para Panglima OPM lainnya, sebab punya kemampuan merekrut 500 anggota di tahun 2019. Sebelumnya, Komandan Operasi OPM Markas Doko G. Petros dipaniai Sabtu 17 Mei 2024 menjadi mayor ke-6 andalan OPM, yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Disusul Mayor Tony Tabuni, otak pembunuhan Kabinda Papua 29 Maret 2022 yang ditembak mati TNI Polri. Lalu Kolonel Eliban Karungo, anak buah Egyanus Kogoya, ditembak mati pada 15 April 2023 lalu. TNI Polri juga menangkap Mayor Kopitu Waheluka Jumat 11 Mei 2023, Komandan Kodam Yahukimo. Selanjutnya Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditangkap di Satgas Damai Kartens dan TNI Polri. Kemudian pemecatan TNI Mayor Yota Mogiangge, pimpinan OPM Distrik DKI, ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens 11 April 2024. Terakhir Mayor Petrus ditangkap pada Jumat 17 Mei 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan penangkapan terjadi saat Petrus sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogap Wilhan 3 Legend TNI Richard Tambubolon mengatakan TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini intelijen Kopassus terus bergerak, sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Tak mau kebobolan, TNI terus mengantisipasi keamanan Papua dari berbagai sektor. Selain patroli darat dan udara dengan menggunakan drone, jajaran TNI yang ditugaskan di Papua juga patroli lewat laut. Terbaru ada 2 kapal perang milik TNI yang disiagakan di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya sudah terpantau menjadi salah satu wilayah pergerakan OPM. Akhir tahun 2023 misalnya, OPM diduga melakukan penyerangan di Kampung Bausa, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya.
Padahal saat itu sedang fokus dalam perayaan Natal 2023. Lalu pada Mei 2024, pasukan TNI yang sedang patroli mendapatkan puluhan anggota OPM di rumah kosong. Setelah dilakukan pendekatan, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan OPM dan kembali ke NKRI. Melihat sejumlah pergerakan tersebut, tak heran TNI kini juga ikut mengamankan wilayah perairan di Papua Barat Daya. Mengutip situs resmi Puspon TNI, ada 2 unsur kapal perang yang disiapkan. Kapal ini akan digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Jalasena Komando Armada 3. Kapal perang yang disiapkan yakni KRI Gulama 869 dan KRI Tatiho 853. Mereka akan menggelar pelatihan ketat di perairan Selat Sele, Sorong, Papua Barat Daya. Komandan Guskamlah Kormada 3 Laksamana Pratama TNI Sumarji Biomuaji mengatakan latihan yang akan dijalani ini memiliki resiko cukup tinggi. Pasukan dilatih untuk meningkatkan profesionalisme prajurit serta untuk mengecek kesiapan material KRI dalam menghadap tugas-tugas. Sementara itu, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan SH MSI MTR menekankan, laksanakan latihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh pasukan agar persiapkan diri sebagai prajurit profesional. Gunakan alutsista secara optimal untuk mendukung TNI Angkatan Laut dalam keberhasilan pada pelaksanaan tugas sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai poros maritim dunia. Ini berhasil dilumpuhkan. Dia adalah Petrus PK. Mengutip Tribun Papua.com, Petrus termasuk anggota KKB aktif yang kerap bikin ulah bersama anggotanya. Tertangkap, Petrus membuat Egyanus Kogoya maupun Panglima KKB lainnya mulai kehilangan sosok-sosok kepercayaan. Detik-detik tertangkapnya Petrus ditangkap saat sedang dalam perjalanan di Nabire ke Paniai. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya, Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan, pihaknya sudah mengendus keberadaan Petrus di lokasi. Meyakini informasi itu benar adanya, Satgas Kartens tidak serta-merta melakukan pencegatan untuk menangkap. Tetapi gerak-gerik seseorang yang diduga Petrus terus dipantau selama 3 jam. Personel berhasil mengamankan pelaku di Tanjakan Pugo, Kampung Mandi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, kata Bayu. Selanjutnya Petrus dibawa ke Polres Nabire untuk menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan itu, polisi ingin mendalami keterlibatan Petrus dan jaringan KKB. Terpisah Kombes Faisal Ramtani selaku Kepala Operasi Damai Kartens 2024 mengatakan, Petrus PK merupakan pentolan KKB. Dia menjabat sebagai Komandan Operasi OPM Wilayah Dokoge, Paniai. Ia memiliki nama lain dengan Penny KK. Petrus ditangkap usai diduga terlibat sejumlah kasus kekerasan dan pemerasan. Dia juga terlibat kasus kepemilikan senjata api ilegal pada tahun 2015 silam. Kala itu menjadi korbannya adalah Nicholas Worabai. Jenderal OPM menyerah, 1 Kolonel 6 Mayor kejam ditembak TNI Polri, 5 bos KKB terkepung di zona tempur. Penangkapan Komandan Operasi OPM Markas Dokoge Petrus PK di Paniai Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2024 menjadi Mayor ke-6 andalan OPM yang ditangkap TNI Polri sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya, seorang tokoh OPM berpangkat Mayor Jenderal sudah ditangkap, sementara seorang kolonel kejam ditembak mati. Kehilangan jenderal terbaik dan pimpinan sayap 5 bos KKB alias OPM oleng. Berdasarkan catatan Sripoku TV, penangkapan para pimpinan OPM ini bermula dari penangkapan Mayor Tony Tabuni yang ditembak mati TNI Polri. Dia otak pembunuhan terhadap Kabinda Papua tanggal 29 Maret tahun 2022 ditembak mati. Selain itu, Kartens juga menangkap Kais Tabuni. Lalu menyusul Kolonel Elban Karungu, anak buah Egyanus Kogoya ditembak mati pada tanggal 15 April tahun 2023 lalu di Mugi Mam, Kabupaten Duga. Kemudian pada Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023, Mayor Kopi Tuaheluka, pimpinan Kodap 16 Yahukimo ditangkap di Jalan Poros Distrik Heram, Kota Jayapura. Tertangkapnya 2 komandan operasi OPM ini berimbas kepada penangkapan Mayor Jenderal Victor Makamuke, Panglima OPM Wilayah Bomberai ditangkap di Jalan Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023. Victor merupakan jenderal berbahaya karena pada 2019 lalu merekrut 500 anggota. Selanjutnya dalam operasi 2024, Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya
ditangkap tim gabungan Damai Cartens dan Satgas Amole serta Satgas Nanggala. Abu Bakar Kogoya ditembak di Mimika Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Setelah itu, giliran pecaatan TNI, Mayor Yotam Bugiangge pimpinan OPM Distrik DKI di wilayah Yahukimo ditangkap Satgas Operasi Damai Cartens 2024 pada tanggal 11 April tahun 2024. Terakhir, Mayor Petrus PKI usai 8 tahun buron, Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 dan Polres Dogiyai menangkap Komandan Operasi OPM Markas Dokoge, Penny PKI alias Petrus PKI di Kampung Aquagida Paniai Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai CARTENZ 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, penangkapan terjadi saat Petrus PKI sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Paniai. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard Tampu Bolon mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengamanan di wilayah Papua dan menindak tegas OPM. Sejauh ini, intelijen Kopassus terus bergerak. Sejumlah pimpinan OPM dibuat ketar-ketir. Kejamnya OPM bikin warga Homeo terusir. Kini lari digebuk Kopassus dan Koops TNI, operasi 20 menit. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Seperti diketahui, gerombolan OPM telah melakukan serangkaian aksi brutal di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Mulai dari mengintimidasi warga, menyerang polsek, membakar SD Impres Pogapa hingga menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Bahkan, OPM juga menghabisi seorang warga sipil atas nama Alexander Parapa. Akibatnya, warga di distrik Homeo sampai terusir ke pengungsian selama 3 minggu. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Operasi itu juga mengevakuasi jenazah Alexander Parapa. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Sabtu pagi setelah Homeo aman, sebuah pesawat jenis Caravan telah kembali landing take-off di Bandara Perintis Pogapa dalam keadaan tanpa gangguan. Kapuspen TNI Majen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Sementara itu, Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Keberhasilan aparat dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo merupakan kerja nyata, mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujarnya melalui website resmi TNI. Sok berani bakar SDOPM kena batunya. Kini kapok dipukul mundur Kopassus dan Koops Habema, terusir. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habema dan Satgas Nanggala Kopassus, serta aparat kewilayahan TNI AD Kodim Persiapan Intan Jaya berhasil memukul mundur gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Gerombolan OPM di wilayah itu sudah kadung bikin resah warga distrik Homeo. Sejak tanggal 30 April mereka melakukan berbagai aksi meresahkan, termasuk membakar gedung SD Impres Pogapa. Tak hanya itu, mereka juga mengintimidasi warga, menyerang polsek, menyerang Koramil tahun 1705-05 Homeo pada tanggal 2 Mei tahun 2024, bahkan menghabisi warga sipil atas nama Alexander Parapa. Namun rentetan aksi brutal OPM itu berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI tersebut pada Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 pagi. Gerombolan OPM yang telah menduduki wilayah tersebut bahkan terusir karena aparat TNI. Bahkan hasilnya, warga yang terusir karena aksi OPM itu akhirnya bersyukur kembali ke rumahnya lagi. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon mengatakan bahwa aparat gabungan TNI tersebut telah melakukan kerja nyata dalam mengembalikan situasi kondusif di Homeo, mengembalikan masyarakat dari pengungsian,
Mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua, ujar Jenderal berbintang 3 ini. Terpisah Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar M. turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Kita berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik, ucapnya. 2 Satgas usir OPM dari distrik Homeo, senangnya lihat OAP menari dekat pesawat karavan. Situasi di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kembali kondusif. Aparat gabungan dari Komando Operasi TNI Habeba dan Satgas Nanggala Kopassus berhasil mengusir mundur pasukan OPM. Organisasi separatis tersebut sejak 30 April 2024 terus mengintimidasi warga, menyerang Polsek dan membakar SD Inpres Pogapa. Mereka juga menyerang Koramil 1705 Homeo pada tanggal 2 Mei 2024. Bahkan membuat seorang warga sipil atas nama Alexander Parapak tewas. Rentetan aksi brutal OPM ini berhasil dibungkam dalam waktu 20 menit oleh aparat gabungan TNI pada Sabtu pagi 18 Mei 2024 pukul 8.30. Terlihat seluruh warga dari kaum wanita, pria hingga anak-anak kembali ke kampung mereka setelah sempat 3 minggu berada di pengungsian. Untuk menunjukkan kegembiraannya, warga yang kembali dari pengungsian menari-nari kegirangan dalam tarian adat Waitah di tengah landasan Bandara Perintis Pogapa. Keberhasilan aparat gabungan TNI dalam mengamankan distrik Homeo diapresiasi oleh sejumlah maskapai penerbangan sipil. Setelah Homeo aman, semua pesawat jenis karavan telah kembali landing take off dalam keadaan tanpa gangguan. Terima kasih atas usaha keras aparat TNI Habeba yang membuat warga Homeo kembali dari pengungsian, ujar Bapak Hengki Bagubau selaku Sekretaris Distrik Homeo mengutip situs resmi Puspen TNI. Panggugap Wilham III, Letjen TNI Richard T. Hatampu Polon mengatakan aparat gabungan TNI telah bekerja nyata. Mengembalikan masyarakat dari pengungsian, mengoperasionalkan kembali Bandara Perintis Pogapa merupakan tindakan nyata guna mewujudkan percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI Maijen TNI Dr. Nugraha Gumilar turut mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh aparat gabungan TNI di Homeo. Ia berharap situasi di Papua secara keseluruhan kembali aman, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah dapat berjalan dengan baik. OPM terusir, warga menari. Pasukan TNI gebuk Egyanus Kogoya CS, Bandara Pogapa dikuasai, kerja nyata. Warga menari kegirangan setelah distrik Homeo kembali dikuasai aparat TNI. Sebelumnya OPM menduduki tempat tersebut hingga membuat warga terusir. Kini setelah dipukul mundur oleh